Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa SL Negeri Pelamban channel yang dirahmati Allah SWT, mari kita panjatkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah pada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada qudwah kita, kekasih kita, pemberi syafaat nanti di yaumul qiyamah, Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat, keluarga dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para pemirsa SL Negeri Pelamban channel yang dirahmati Allah SWT, mari kita lanjutkan kisah seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia ingin bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka dia berangkat menuju Madinah. Tentunya setelah bekalnya yang dia persiapkan, dan tentunya setelah dia juga memberikan bekal kepada ibunya selama dia tinggalkan. Akhirnya dia sampai di Madinah dan segera menuju rumah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika sampai di rumah Rasulullah SAW, ternyata yang hanya bisa ditemui adalah istri Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Hatinya sedih dan dia tentu ingin menunggu sampai baginda Nabi besar Muhammad SAW kembali, karena ternyata Rasulullah SAW sedang melakukan peperangan. Namun dia ingat akan pesan ibunya bahwa dia harus segera kembali ke Yaman. Akhirnya dia hanya menitip salam kepada Rasulullah mulai istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Setelah kemudian Rasulullah kembali dari peperangan sampai rumah, beliau menanyakan kepada Aisyah, apakah ada seorang yang datang ke rumahku? Maka Aisyah pun membenarkan bahwasanya ada seorang yang bernama Uwais datang dan menitipkan salam kepada engkau. Maka Nabi mengatakan, ketahuilah bahwa dia adalah seorang yang taat kepada ibunya dan dia adalah penduduk langit. Akhirnya dia memanggil Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ali karramallahu wajhah. Dia bersabda kepada sahabatnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais walahu walidatu wa kana bihi bayadun fa Allah azza wa jal. Ada seorang tabi'in terbaik yang dia bernama Uwais. Dia mempunyai seorang ibu dan dia mempunyai penyakit, di mana penyakitnya bernama bayadun, yaitu penyakit di dalam kulitnya itu adalah banyak bercak atau belang-belang. Pada Allah azza wa jalla, lalu dia berdoa kepada Allah SWT agar kemudian penyakitnya hilang. Fadhhaba bihi anhu, maka Allah menerima doanya di mana penyakitnya itu hilang. Illa mawdi'a dirhamin fi surratihi fastaghfirullah, fastaghfirullahu. Penyakitnya itu hilang, sembuh, hanya tersisa pada tempat pusarnya sebesar 1 dirham. Fastaghfirullahu, dan memohonkanlah engkau doa dan memohonkan istighfar, ampunan melalui dia. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib kagum dengan ucapan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada apa dengan Uwais Al-Qarni? Sampai Nabi secara khusus menyebutkan bahwa dia adalah seorang yang terbaik dari kalangan tabi'in, yang mana kemudian dia sebutkan ciri-cirinya dengan jelas, yaitu seorang yang punya penyakit, bekas penyakit berupa belang-belang, penyakit yang ada pada kulitnya, dan Allah sembuhkan sehingga tersisa pada pusarnya sebesar 1 dirham. Dan
beliau menyuruh kepada keduanya, apabila kemudian nanti engkau ketemu, hendaklah engkau memohonkan doa padanya dan memintakan istighfar kepadanya. Setelah baginda wafat, maka kekuasaan berganti kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan sampailah kepada Khalifah Umar. Ketika Khalifah Umar memimpin pada masa itu setelah Abu Bakar Siddiq, dia ingat wasiat atau nasihat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dia kemudian setiap ada kafilah yang datang dari Yaman untuk melakukan perdagangan ke Mekah atau ke Madinah. Ketika datang ke Madinah, para pedagang dari Yaman, dia selalu bertanya, apakah ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Suatu hari datanglah kabilah pedagang dari Yaman. Lalu Khalifah Umar bin Khattab pun bertanya, apakah ada seorang bernama Uwais Al-Qarni? Kata para kabilah itu, ada dia. Kenapa engkau cari itu Uwais Al-Qarni? Dia adalah seorang pembantuku yang sedang menjagakan unta-untaku di perbatasan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun kemudian segera menemui daripada Uwais. Akhirnya dia bertemu dengan Uwais dan ternyata dia sedang sholat. Setelah sholat Uwais selesai, dia kemudian mengatakan, "Wahai Uwais," dia bertanya kepada Uwais, "Apakah engkau yang bernama Uwais Al-Qarni?" Uwais mengatakan, "Aku adalah seorang yang bernama Abdullah." Lalu Umar bin Khattab tersenyum. "Ya, aku pun juga bernama Abdullah sebagai seorang hamba Allah." Sekali lagi, apakah benar bahwa engkau adalah Uwais Al-Qarni? Karena didesak, maka Uwais pun mengatakan benar bahwa saya adalah Uwais Al-Qarni. Para pemirsa, sel berikut pelemahan rahmati Allah SWT. Umar kemudian memohon kepada Uwais untuk mendoakannya. Uwais mengatakan, engkau lah wahai khalifah yang lebih layak untuk mendoakan kepadaku. Tidak. Ketahuilah bahwa Rasulullah pernah menyebutkan bahwa ketika engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, engkau memohonkan doa padanya dan memohonkan ampunan kepada Allah melalui dia. Karena didesak, kemudian Uwais Al-Qarni mendoakan kepada Khalifah Umar bin Khattab dan memohonkan ampun dengan kalimat-kalimat istighfar. Setelah itu kemudian Uwais Al-Qarni mengatakan, "Wahai Khalifah Umar, setelah ini janganlah engkau kemudian aku perkenalkan pada orang." Dan dia kembali kepada kerumunan kabilah, sehingga Umar bin Khattab pun tidak pernah lagi mengenalnya. Para pemirsa, sel berikut pelemahan rahmati Allah SWT. Pada akhirnya kemudian Uwais Al-Qarni wafat. Ada hal yang luar biasa ketika wafatnya. Ternyata ketika dimandikan, banyak sekali orang yang memandikannya. Demikian juga ketika mengkafani, banyak sekali orang yang mengkafaninya. Dan ketika dikuburkan, banyak sekali orang yang menguburkannya. Orang-orang Yaman pun heran. Padahal dia seorang yang miskin, seorang yang hanya pekerja mengembalakan daripada unta-unta tuannya. Ternyata dia adalah orang yang begitu banyak datang ketika dia meninggal. Allah menurunkan para malaikat untuk kemudian merawat jenazahnya. Subhanallah. Inilah keistimewaan seorang Uwais Al-Qarni yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah ini, yaitu kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal, mari kita doakan. Mudah-mudahan Allah ampuni dan Allah muliakan di sisinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.